Tingkat kemiskinan Israel pada tahun 2021 yang lalu telah meningkat menjadi 20%, menjadikannya negara termiskin kedua di antara negara maju setelah Costa Rica. Menurut laporan Institut Asuransi Nasional atau NII, warga Israel telah merasakan tekanan inflasi dan kelesuan ekonomi sejak tahun 2020. Ketika pandemi COVID-19 mendorong negara itu untuk melakukan pemogokan kegiatan masyarakatnya. Benarkah demikian? Simak video ini sampai selesai agar kita tidak gagal faham. Halo Santai Mania dimanapun berada, ragam suku dan bangsa di berbagai belahan dunia. Jumpa lagi bersama saya King Host Sisi Gelap Dunia. How are you? Apa kabar? Tentunya kabar baik, bahagia, sehat, dan penuh semangat. Lagi santai aja. Lalu nikmatilah sejumlah informasi tentang dunia untuk Anda. Hanya di channel ini kami mengajak Anda untuk mengelilingi dunia hanya dengan sentuhan jari. Tidak lupa kami selalu ingatkan kita semua bahwa dari apa yang kita nonton hanyalah sebagai pembelajaran agar menambah wawasan dan pengetahuan. Negara yang kita kunjungi kali ini adalah negara Israel. Siapkan kopi dan bersantailah. Inilah Sisi Gelap Dunia bersama negara Israel. Menurut NII, Badan Jaminan Sosial Nasional Israel, lebih dari 1 dari 4 keluarga Israel berjuang untuk menutupi biaya bulanan pada tahun 2021. Hampir 26% dari total populasi. Negara ini juga menduduki peringkat kedua dalam grafik kemiskinan negara maju OECD, tepat setelah Costa Rica. Hampir 10,6% rumah tangga Israel tidak mampu membeli perawatan medis pada tahun 2021 dan hampir 7% tidak dapat membeli obat pada tahun yang sama. 1 dari 5 orang Israel hidup di bawah garis kemiskinan, menghasilkan kurang dari 2.849 shekel per bulan sebagai individu atau kurang dari 9.117 shekel sebagai pasangan yang mengasuh 2 hingga 4 anak mereka. Menurut NII, 2 juta lebih orang Israel hidup di bawah garis kemiskinan pada tahun 2021, termasuk 853.000 anak dan 213.000 lansia. Untuk mengatasi ketimpangan dalam masyarakat, di satu sisi diperlukan peningkatan tunjangan, dari sisi lain memberikan alat dan bantuan kepada keluarga dan individu yang berada di pasar tenaga kerja tetapi gajinya rendah dengan penekanan pada pinggirannya. Jumlah keluarga Israel yang hidup dalam kemiskinan meroket sejak pandemi COVID-19. Laporan organisasi Nilaba menunjukkan pertumbuhan tajam 14,9% dalam rumah tangga Israel yang hidup dalam kemiskinan, dengan hampir 1 dari 5 orang Israel tidak mampu membeli makanan dalam jumlah yang memadai untuk keluarga mereka. Jumlah keluarga Israel yang menderita kesulitan keuangan telah melonjak 131.000 sejak
pecahnya pandemi COVID-19 hampir 3 tahun lalu, menurut sebuah laporan yang dirilis oleh organisasi nirlaba Israel. Laporan Institut Asuransi Nasional mengatakan bahwa persentase mereka yang membutuhkan bantuan selain atau di luar bantuan pemerintah naik dari 1,5% sebelum pandemi menjadi 4,3% tahun ini. Selain itu, persentase mencatatkan berpendapatan rendah mencapai 20,1% dari seluruh rumah tangga pada tahun 2022. Dibandingkan sebelum pandemi sebesar 14%. Jumlah keluarga yang hidup dalam kerawanan gizi adalah 680.475, termasuk 312.825 keluarga yang hidup dalam kerawanan berat, kata laporan tersebut. Selain itu, jumlah anak yang hidup dalam kerawanan gizi mencapai 1 juta lebih, termasuk sekitar 600.000 lebih yang menderita kerawanan berat. Dari mereka yang menerima dukungan dari organisasi nirlaba, 77% mengakui kekurangan makanan secara konsisten selama tahun 2022. Hasil penelitian serupa yang dilakukan di antara masyarakat Israel tanpa peserta dari komunitas Baduy menemukan bahwa 18,1% orang Israel tidak mampu membeli makanan dalam jumlah yang memadai bagi keluarga mereka. Memang kemiskinan adalah hasil dari kebijakan yang disengaja yang mengikis upah dan tunjangan. Itu merusak layanan publik dan mengeringkan kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan perumahan publik, kata Imbal Hermoni, Ketua Serikat Pekerja Sosial Israel. Pilihan untuk membiarkan sebagian besar penduduk dalam kemiskinan meskipun ekonomi Israel begitu kuat adalah pilihan kejam yang tidak dapat dimaafkan, katanya. Tambah Hermoni dan meminta pemerintah yang akan datang untuk bertindak atas masalah tersebut dan menginvestasikan sumber daya dalam layanan sosial. Selanjutnya, simpulkan sendiri apa kesimpulannya menurut Anda. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar kita dapat mengenal dunia hanya dengan sentuhan jari. Silakan request negara mana yang akan kami bahas di video-video berikutnya. Selamat melaksanakan aktivitas dan sehat selalu. Bye-bye.